Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mas Kifari. Yuk kita mulai pembahasannya, yaitu cinta pendidikan, retorika, atau komitmen. Cinta pendidikan, ungkapan yang sering terdengar di seminar, pidato, atau perkenalan guru baru. Namun, seberapa sering cinta itu diuji oleh kenyataan? Lebih penting lagi, apakah cinta itu hanya menjadi retorika kosong ketika orang-orang yang mengaku memilikinya meninggalkan profesi guru sebelum genap 1 dekade? Dalam ironi ini, kita tidak hanya melihat satu individu, melainkan fenomena yang lebih luas. Cinta yang luntur oleh tantangan, atau mungkin cinta yang memang tak pernah ada. Seorang yang mengaku cinta pendidikan pasti paham, pendidikan bukan sekedar teori. Itu adalah kerja keras, dedikasi, dan kesetiaan terhadap sebuah misi. Tapi tunggu, apakah cukup hanya mengaku cinta pendidikan jika akhirnya menyerah pada realitas yang meskipun keras adalah bagian dari komitmen itu sendiri? Jika seorang petani yang mencintai ladangnya tetap bertahan di tengah musim kemarau, mengapa seorang guru yang mencintai pendidikan tidak bertahan saat menghadapi badai kurikulum, gaji rendah, atau tekanan birokrasi? Banyak alasan yang diberikan untuk membenarkan langkah mundur ini. Gaji kecil adalah salah satu yang paling sering dikemukakan. Tetapi, bukankah sejak awal profesi guru dikenal sebagai panggilan, bukan jalan pintas menuju kekayaan? Jika cinta pendidikan memang tulus, mengapa gaji menjadi penghalang, ataupun lingkungan kerja yang toksik menjadi penghalang? Di sini, sarkasme merayap masuk. Barangkali cinta pendidikan adalah sebuah pernyataan romantis tanpa pemahaman yang realistis. Seperti janji pernikahan yang diucapkan di tempatnya ya, gitu ya, dengan niat ketika kita datang tiba-tiba udah menyerah. Kemudian ada yang beralasan bahwa sistem pendidikan yang penuh tekanan dan tuntunan administrasi dapat menyebabkan mereka mundur. Benar, beban administrasi bisa menyulitkan, tetapi bukankah itu adalah bagian dari medan perjuangan yang sama? Apakah seorang pelari menyerah karena lintasannya berbatu, atau apakah seorang dokter menyerah karena jam kerjanya panjang? Jika cinta pendidikan hanya kuat di atas podium pidato, tetapi rapuh dalam kenyataan sehari-hari, maka cinta itu pantas dipertanyakan. Ironinya, banyak yang meninggalkan profesi guru dan tetap mengklaim dirinya sebagai pecinta pendidikan. Mereka pindah ke jalur lain, seperti menjadi pelatih, pembicara, pengawas, atau bahkan pengusaha, tetapi masih membawa label pendidikan di depan pekerjaan mereka. Hebatnya, sebagian bahkan berani mengkritik guru yang bertahan, seolah-olah meninggalkan profesi guru memberikan mereka hak moral untuk menggurui. Ini seperti koki yang keluar dari dapur tetapi tetap berbicara tentang resep terbaik tanpa pernah lagi menyingsingkan lengan baju untuk memasak. Namun, mari kita berpikir sejenak. Mungkin mereka yang meninggalkan profesi guru tidak benar-benar salah. Bisa jadi sistem pendidikan itu sendiri adalah labirin penuh jebakan yang membuat seseorang merasa terjebak dari dipanggil. Gaji rendah, penghargaan minim, tekanan orang tua, dan harapan yang berlebihan dari masyarakat seringkali membuat seorang guru ini merasa kehilangan cinta terhadap pekerjaan yang awalnya mereka anggap sebagai panggilan. Apakah ini berarti mereka tidak cinta pendidikan? Ataukah mereka korban sistem yang gagal mencintai mereka kembali? Mungkin kita perlu mendefinisikan ulang cinta pendidikan. Apakah itu berarti bertahan di kelas apapun yang terjadi? Ataukah itu merupakan mencari cara lain untuk berkontribusi? Bahkan jika itu berarti meninggalkan papan tulis, jika kita definisikan cinta pendidikan sebagai pengabdian tanpa syarat, maka mereka yang menyerah lebih awal memang tidak bisa mengklaim cinta itu. Tetapi jika cinta itu fleksibel, mereka yang meninggalkan profesi guru mungkin saja masih berkontribusi dalam cara lain yang tidak kalah penting. Kita juga tidak bisa mengabaikan pengaruh realitas sosial dalam banyak budaya. Menjadi guru sering dianggap pekerjaan yang cukup baik, tetapi bukan profesi prestisius. Tekanan dari keluarga, pasangan, atau bahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan seringkali menjadi alasan seseorang meninggalkan profesi guru. Dalam konteks ini, cinta pendidikan mungkin kalah atau menyerah oleh cinta pada keluarga atau keinginan pribadi untuk hidup yang lebih aman. Pada akhirnya, cinta pendidikan bukanlah sesuatu yang bisa diukur dalam tahun atau jumlah jam mengajar. Ini adalah pertanyaan tentang dampak. Apakah mereka yang meninggalkan profesi guru benar-benar berhenti berkontribusi dalam bidang pendidikan? Ataukah mereka hanya memilih jalur yang berbeda? Jika mereka berhenti total dan mengalihkan perhatian mereka ke bidang yang sama, sekali tidak berkaitan, maka
klaim mereka tentang cinta pendidikan memang layak dipertanyakan. Tetapi jika mereka masih berkontribusi meskipun dengan cara yang berbeda, maka cinta itu mungkin masih ada meskipun dalam bentuk yang berbeda. Namun demikian, ada sesuatu harus yang kita akui. Mereka yang bertahan dalam profesi guru, meskipun menghadapi segala tantangan, memiliki hak moral yang lebih besar untuk berbicara tentang cinta pendidikan. Mereka adalah pelari maraton yang menyelesaikan lintasan, meskipun kaki mereka berdarah. Mereka adalah petani yang tetap menanam meskipun hujan tak kunjung datang. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Jadi, bagi mereka yang mengaku cinta pendidikan tetapi tidak bertahan menjadi guru selama 10 tahun, pertanyaan sederhananya adalah apakah cinta itu sungguh ada, ataukah itu hanya kata-kata indah yang hilang diterpa angin kenyataan. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.